Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faris Saputra dengan NIM 0547219998. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu saya menggunakan aplikasi NetBeans ya, NetBeans Java. Soalnya itu membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan gaji ya, yaitu golongan A gajinya sekian 5 juta, golongan B 6,5 juta, yang C 9,5 juta. Nah, gaji setiap golongan itu disimpan pada array gaji. Dan jika di input golongan A, maka keluar hasilnya gaji pada array 0. Jika yang B akan mengambil gaji pada array nomor 1, yang C juga pada array nomor 2. Nah, persen arraynya, array atau gajinya itu oleh rembunya nanti saya buat 30, 32. Nah, jika gaji karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuannya 30%. Ini ya, jika 1 jam 30%, jika 2 jam 32%, sampai lebih dari 5 jam itu gaji lemburnya 38%, hari lembur. Oke, langsung saja. Saya sudah buat ini ya filenya. Filenya dengan nama tugas 3 algoritma Fahri Java. Sini saya buat codingan dulu ya untuk mempersingkat waktunya. Kita mulai. Nah, di sini saya sudah membuat shortcut ya, codingannya, kerjanya. Coba kita run ya, apakah berhasil? Kita coba run file. Ya, ini keluar ya, berhasil. Lalu kita coba masukkan golongannya, golongan misalnya A, golongan A. Masukkan jam lemburnya, misalnya masukkan jam lemburnya 2 jam. Nah, ini ya, hasil hitung. Gaji pokoknya 5 juta, jam lemburnya 2 jam, gaji lemburnya totalnya 2 jam, itu 16 ya. Jadi di total 50 ditambah 16 sama dengan 66. Seperti itu ya. Sedikit penjelasan aja. Ini saya menjelaskan dari awal ya. Ini package-nya, tempatnya, impor, mengimpor Java.
publikas, ini nama filenya ya, tugas 3 algoritma Fahri, saya membuat namanya seperti itu. Lalu public static void main string, nah kata kerjanya string ini ya. Nah di apa ya, ciri khasnya string itu kurung kurawa gitu ya, seperti itu ya. Nah, lalu array ini beda seperti yang tugas 2 ya. Kalau tugas 2 tuh seperti ini. Nah, kan nggak pakai array. Kalau nggak pakai array itu kayak gini, satu-satu dimasukinnya. Tapi kalau kita menggunakan array, nah kita double gaji ini dimasukinnya langsung gitu ya. Nggak per kolom gini seperti ini. Ini kan nggak pakai array ya kalau tugas 2 tuh. Nah, kalau tugas 3 ini kan memakai array, jadi fungsinya itu mempermudah gitu ya, mempersingkat, jadi nggak terlalu banyak kolom seperti itu. Ini seperti ini, kita menggunakan kata kerja array ya. Nah, jadi otomatis langsung dimasukkan aja dalam satu kolom. Misalnya kita masukin gajinya, ini ya gajinya, sesuai ya. Nah, ini dalam satu kolom aja. Jadi nggak harus kayak tugas 2 gini ya. Tugas 2 kan gini ya, elemen nggak pakai apa, masih pakai statement if, nggak pakai apa yang array gitu ya, kita kerja array. Nah, jadi dimasukin satu-satu seperti itu. Nah, ini tugas 2 tuh masih dasar gitu ya. Perbedaannya antara tidak menggunakan array sama yang tugas 3 ini menggunakan array seperti itu. Sama juga untuk double lemburnya masukinnya kayak gini ya, jadi satu dalam satu kolom gitu ibaratnya. Lalu kategori integer jam lemburnya, sistem outprint ini untuk menampilkan program gaji karyawan, lalu sistem golongan, sistem outprint ini nanti muncul masukkan golongan, disuruh masukin golongan. Nah, golongan input, nah saya masukkan, si user masukkan golongannya, golongan A, B atau C. Lalu ini masukkan jam lemburnya, ini nanti disuruh kalau sudah ini menginput masukkan golongannya, lalu keluar masukkan jam lemburnya. Nah, double gaji pokoknya 0, nah ini ya dari awal ibaratnya. Lalu if golongan equals A, letaknya ada di equals A yaitu 0 sesuai sama permintaannya ini ya, di array 0 ibaratnya. Nah, jika di input golongan B, kamu ambil gaji array pada array 1. Nah, array 0 ini ibaratnya kalau di array ini 1 gitu ya, yang pertama 0 tuh paling pertama. Jadi misalnya ini array ini 5 juta ya, jadi disebutnya kalau array itu array 0 dari 0 gitu ya, seperti ini ya, 0 1 2 3 4 seperti itu. Nah, makanya saya masukinnya ini seperti ini, gajinya 0 0 itu yang pertama golongan A ibaratnya ya, seperti itu. Lalu sistem outprint ini misalnya nanti si user munculin apa, golongan tidak valid, masukin input yang salah, nanti muncul golongan tidak valid seperti itu. Lalu if jam lembur seperti ini ya, menggunakan array sama seperti yang saya tadi jelaskan ya. Kalau array itu dari awal 0 itu ya, seperti itu ya. Nah, jam lemburnya itu datanya dari sini ya, seperti itu. Lalu menghitung gaji lembur, double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur, lalu menghitung totalnya gaji pokok ditambah gaji lembur. Hasilnya sistem outprint munculkan hasil hitungannya, golongannya, nanti muncul golongannya, gajinya awalnya berapa, jam lemburnya berapa, lalu gaji lembur total ya, gaji lemburnya berapa, lalu total semuanya gitu ya. Mari kita run lagi, coba kita run lagi ya. Shift F6. Ya, misalnya kita masukin golongannya yang C mungkin ya. Masukkan jam lemburnya misalnya 7. Apa keluar? Nah, karena di sini di datanya dimasukinnya sampai 5 saja ya. Karena kan kalau 7 berarti nggak valid, gaji lemburnya itu belum ada gitu, belum kelihatan. Jadi ya tetap nggak akan kehitung gitu ya. Misalnya kalau kita masukin gaji lemburnya 5 gitu ya, coba kita masukin.
apakah terdeteksi gitu ya. Masukkan golongannya, C, panjang lemburnya 5. Nah, ini keluar ya. Gaji lemburnya sekian, ini total kalkulasinya ternyata segini. Mungkin seperti itu aja ya penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila penjelasan saya masih kurang mengerti gitu ya, kurang dipahami, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada tutor saya yang selama semester 1 ini telah membimbing saya dengan baik, baik itu di materi webnya atau menjelaskan materinya di tutorial online. Saya sangat berterima kasih banyak. Tetap sehat selalu untuk tutor saya. Terima kasih, sampai jumpa jika insya Allah dapat kita bertemu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.